Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarmu hari ini? Minari, Betsa, Harun, dan semua adik-adik. Kabar gembira, penuh dengan sukacita. Ya, karena hari ini Minggu 11 Mei 2025 kita masih bisa ikut sekolah minggu di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Pagi ini bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta dan si Pita Merah dari Iya Pintar GKPS Cikoko. Wah, senangnya hari ini penuh dengan kebahagiaan. Hari ini merasa bahagia karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan salam yang termanis untuk orang yang ada di sekitar kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cintamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami masih bisa tetap sekolah minggu, walaupun melalui sekolah minggu online. Kami yakin dan percaya bahwa tetap Tuhan hadir di dalam kebaktian sekolah minggu ini, menolong kami, supaya kami boleh tetap memuji nama Tuhan, bersukacita, dan tentunya belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati sepanjang sekolah minggu kami Tuhan, di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Senin sampai Minggu, Tuhan tetap Tuhan kita, tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari, ya betul, Alkitab melalui Kak Eta. Adik-adik percayakan bahwa Alkitab itu adalah buku yang terindah dari Tuhan untuk kita semua. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Nanti Kak Eta ditemani juga dengan si pita merah. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, Kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Yuk adik-adik
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur di hari Minggu yang indah ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah melalui YouTube Bina Warga. Biarlah kami semua tetap Tuhan berkati, karena Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh tempat ataupun waktu. Dimanapun juga kami mengikuti ibadah ini, Roh Kudus-Mu memberkati kami, menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita di hari Minggu ini adalah Tuhan meyakinkan Thomas. Tuhan meyakinkan Thomas yang diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-31. Nanti kita dengarkan ceritanya, biar Pita Merah yang cerita ya. Yuk kita panggil Pita Merah yuk. Pita Merah. Halo Kak Eta, halo juga adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Wah, senang ya. Besok libur. Semangat dong dengarkan firman Tuhan hari ini. Keren. Yuk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita siap dengar firman Tuhan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri yang waktu beberapa minggu lalu Kak Eta juga bawakan. Kali ini Tuhan Yesus sudah menampakkan diri lagi, tapi kepada para murid-muridnya. Nah, murid Tuhan Yesus ada sebuah ruangan. Hanya saja pada saat itu ada satu murid yang bernama Thomas tidak ada di dalam ruangan tersebut. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada di ruangan tersebut, mereka bercerita kepada Thomas. Mereka bilang, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, betul-betul Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi karena pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada. Akhirnya Thomasnya gimana, Pita Merah? Thomas itu kan tadinya pergi karena dia masih belum paham bagaimana kejadiannya Tuhan Yesus sampai harus disalib lalu bangkit. Jadi dia menyendiri sehingga tidak mengikuti teman-temannya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Iya, maksud kakak apa yang terjadi ketika teman-temannya menyampaikan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada teman-temannya. Pada saat itu Thomas cuman bilang, aku tidak percaya. Nggak mungkin. Setelah katanya Tuhan Yesus makan bangun bait Allah dalam 3 hari, tahu-tahu Tuhan Yesus malah ditangkap. Tuhan Yesus malah disalib, lalu mati. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa bangkit? Sepertinya semua yang dibilang tidak betul. Lalu Thomas percaya apa tidak pada saat itu ketika teman-temannya cerita? Dia tidak percaya, Kak. Makanya dia tidak bergabung. Dia tidak percaya. Oh, dia tidak percaya. Iya, dia masih galau, bingung dengan semua yang terjadi dalam waktu yang singkat. Begitu. Nah, betul adik-adik, si Thomasnya tidak percaya. Lalu cerita berikutnya gimana? Yuk kita dengarkan. Lalu Tuhan Yesus kembali menampakkan diri 8 hari kemudian dengan keadaan di rumah tempat mereka berkumpul. Sementara rumah itu terkunci, semua jendela tertutup. Tapi kali ini ada Thomas di dalam. Nah, bagaimana yang terjadi, Pita Merah? Iya, semua murid kan masih takut. Semua murid masih bingung. Masih campur aduk lah perasaannya karena kejadian dari mulai penangkapan Tuhan, Tuhan diadili, Tuhan dihukum, disalib, bahkan mati lalu bangkit. Kan cuma 3 hari. Jadi mereka masih bingung perasaannya antara bagaimana gitu, Kak.
Iya, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Lalu tiba-tiba Tuhan muncul. Cring! Lalu Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kalian semua. Oh begitu. Iya Kak. Lalu Tuhan pun menghampiri Thomas dan berkata, lihat, cucukkanlah jarimu ke lambungku. Dan janganlah kau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Wah, Tuhan tahu ya. Nggak pakai ditanya. Kamu bilang apa Thomas sama teman-temanmu? Nggak pakai tanya begitu ya? Iya Kak, Tuhan kan tahu apa isi hati Thomas. Iya, lalu bagaimana setelah Thomas menyucukkan jarinya? Setelah Thomas menyucukkan jari ke lambung Yesus dan ke tangan Yesus, ke jari tangan Yesus yang terpaku bekas pakunya, dia baru berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya. Oh begitu. Setelah itu apa Tuhan bilang? Terus Tuhan Yesus bilang, karena engkau telah melihat dan percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Wah, keren ya ceritanya. Tapi akhirnya si Thomas bisa percaya ya pita merah. Iya Kak, akhirnya Thomas yakin bahwa betul Tuhan Yesus telah bangkit. Oke, kalau begitu. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajarin dari kisahnya Thomas? Nah, coba kakak tanya pita merah. Pita merah, kalau kamu lebih gampang melihat dulu, lalu percaya, atau percaya dulu, baru melihat? Kalau aku sebenarnya memang harus lihat dulu Kak. Tetapi kan kalau orang Kristen seperti kita, anak Tuhan, rajin sekolah minggu, ya harus percaya dulu. Kalau sudah percaya, Tuhan pasti berkati. Kan tadi seperti itu kata Tuhan Yesus. Iya betul adik-adik, sekalipun tidak melihat, sebaiknya kita percaya. Apalagi kita yang sekarang ada di zaman setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus apa? Percaya sekalipun tidak melihat. Betul, kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya adik-adik ya, walaupun kita tidak menjadi saksi mata ataupun kita tidak melihat itu yang kejadiannya karena sudah lama, sudah 2000 tahun lalu, yang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apalagi kita akan menjelang memperingati hari apa pita merah? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal 29 Mei. Wah betul pita merah, kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Iya, yang bahagia adalah orang yang tidak pun dia melihat, tapi dia percaya. Gitu adik-adik. Nah, kalau begitu kita mau belajar percaya apapun juga yang dikatakan sama siapa adik-adik? Ya, sama mama dan papa. Kalau papa dan mama bilang, kita nanti mau beli hadiah buat kamu, kita harus percaya ya adik-adik. Jangan bilang, bohong. Nah, betul. Apapun yang dikatakan bapak dan mama kita, ibu dan ayah kita harus percaya. Kalau dinasihatin, ntar kamu begini-begini, terus kita nggak mungkin, tuh bohong, nggak boleh. Kita harus percaya, walaupun kita belum melihat. Gampang nggak pita merah? Tidak mudah sih, tapi harus dikerjakan karena nanti kita berbahagia. Sama adik-adik, kakak juga kadang lebih
susah gitu ya kalau mau percaya. Apalagi janji Tuhan kan banyak tuh di Alkitab. Tuhan bilang jangan khawatir, Tuhan bilang bersukacitalah. Kadang apanya ya Tuhan, bagaimana caranya? Kalau dari kita lihat dari mata kita semua tidak ada perubahan, tidak ada yang bisa dipercaya. Kayaknya keadaannya gini-gini aja kok Tuhan. Biar juga libur ya beginilah gitu kan. Tapi kakak juga belajar untuk mempercayai apa? Firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, kakak juga belajar untuk tidak khawatir. Tidak khawatir akan apapun juga. Nah, sama seperti adik-adik. Kalau adik-adik sudah dibilang orang tua, nanti kita liburan kemana, mau contohnya diajak sama papa, jangan bilang bohong, nggak boleh. Itu artinya orang tua sudah berusaha mengajak adik-adik. Adik-adik percaya saja. Nah, yang penting kalau sudah percaya, apa yang akan kita rasakan? Kalau sudah percaya, kita akan rasa bahagia, Kak. Tidak berasa sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Iya, betul ya adik-adik ya. Nah, kita mau baca ayat hafalan. Ipita Merah yang bacakan ya. Ayat hafalan kita dari Yohanes 20 ayat 29b ya adik-adik ya. Bagaimana bunyinya Pita Merah? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi Pita Merah. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bah, keren kan? Tuh, kakak sampai bilang tuh saking kakak kagum dengan ayat Tuhan ini. Firman Tuhan bilang apa? Yang berbahagia orang yang tidak melihat, sekalipun belum melihat, bukan buta ya adik-adik, maksudnya sekalipun belum melihat janji Tuhan kelihatan di depan mata, tapi sudah percaya. Nah, itu juga janji Tuhan buat adik-adik yang mau kenaikan kelas ya. Nah, percaya kalau adik-adik sudah belajar, Tuhan pasti berkati, nanti nilai adik-adik pasti bagus semua ya. Itu cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk janji firman-Mu yang sungguh menguatkan hati kami, janji firman-Mu yang sungguh menghibur hati kami, bahwa yang berbahagia adalah orang yang sekalipun belum melihat janji-Mu nyata di dalam kehidupan kami, namun kami tetap pegang percaya, teguh kepada janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apapun janji firman-Mu kepada setiap kami masing-masing ya Tuhan, kami mau mempercayainya, kami mau mengimaninya, kami mau pegang teguh bahwa pada waktumu janjimu akan Tuhan genapi, dan kami boleh bersukacita di dalam setiap janjimu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Biarlah seminggu ke depan kami senantiasa Kau tambahkan iman percaya, sehingga kami senantiasa lebih sungguh-sungguh lagi mempercayai setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak dan Pita Merah mau pamit undur. Terima kasih, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Pita Merah pamit undur. Adik-adik, aku izin pamit undur dulu ya. Ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dah. Dah adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap detik kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Allah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Dan Allah selalu berusaha memberikan yang terbaik sekalipun kita jadi anak yang suka nakal, tidak mau dengar-dengaran kata, tetap Tuhan mengasihi kita. Karena itu, sebagai ungkapan kasih kita juga kepada Allah, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop seperti ini, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau ketika minggu yang akan datang adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Juga kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk begitu banyak cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap detik Tuhan mengasihi kami. Kami mengucap syukur. Maafkan kami, ampuni kami kalau kami kerap lupa akan cinta Tuhan karena keegoisan kami, karena kemarahan kami. Tapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami juga mengucap syukur karena Tuhan memberikan hati bagi kami untuk boleh mengucap syukur melalui persembahan. Tuhan kuduskan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk keluarga kami masing-masing, di mana Tuhan memberikan keluarga yang terbaik untuk kami. Biarlah cinta, kasih, dan damai selalu hadir di dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk kami yang sudah sekolah. Tuhan memberikan pendidikan yang terbaik supaya kami boleh mempersiapkan masa depan kami. Kami juga mengucap syukur untuk Tuhan, untuk teman-teman yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik buat semua orang yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk Bapak Ibu Guru di sekolah maupun kakak guru sekolah minggu, untuk Bapak Ibu Pendeta yang menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya Tuhan jaga, supaya bangsa kami selalu ada dalam keadaan damai, tentram, penuh dengan sukacita, saling mengasihi dan ada toleransi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kami berdoa untuk semua lembaga Kristen, Katolik, juga untuk gereja-gereja. Kiranya semuanya boleh bergandengan tangan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan di Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang maju. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bina Warga. Terima kasih karena setiap minggu Bina Warga masih melakukan sekolah minggu online, sehingga ketika kami tidak bisa pergi sekolah minggu, kami tetap bisa ikut sekolah minggu. Kiranya melalui pembelajaran hari ini kami semua boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih untuk tim guru sekolah minggu yang selalu kompak dan melayani. Terima kasih untuk Kak Hendra sebagai direktur yang terus juga mengasihi, memberikan kekompakan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka Paskah mencapai kenaikan Tuhan Yesus, hari ini kita masih belajar tentang
percaya. Minggu lalu murid-murid sudah percaya. Ternyata ada satu murid yang ketinggalan, tidak melihat Yesus yang bangkit. Makanya dia bilang, tidak, aku tidak percaya. Siapa? Iya, betul, Thomas. Tetapi ketika Tuhan Yesus hari ini melalui cerita yang diperdengarkan, kita melihat Tuhan Yesus datang dan Thomas berkata, ya, Engkau Tuhan dan Allahku. Artinya Thomas sudah percaya. Kita, anak-anak zaman sekarang, juga tetap harus percaya. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Dan di dalam percaya ini, kita mau menunjukkan iman kita dengan melakukan hal yang benar. Percaya Yesus hidup, percaya bahwa Tuhan menolong kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang berkarakter Kristiani. Anak-anak yang punya hati penuh kasih, bertanggung jawab, murah hati, bisa menguasai diri, dan banyak hal positif. Percaya, dan teruslah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat satu-satunya. Percaya saja, pasti kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya pasti kita menang. Adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.